Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang senantiasa Allah muliakan, saat ini umat manusia masih berada dalam suasana pandemi global. Hal ini dirasakan oleh seluruh dunia termasuk Indonesia. Sejauh ini kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia saja pada hari Selasa 18 Agustus 2020 telah mencapai angka 143.043 orang. Dalam keadaan wabah seperti ini, upaya yang harus dilakukan adalah tetap merawat sikap yang benar. Ketika datang ancaman kesehatan, orang perlu perhatian serius dengan sikap yang tepat. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pesannya Rasulullah SAW menegaskan bahwa kesehatan harus dijaga dengan baik. Hadis Nabi tentang 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain, salah satunya ialah menjaga kesehatan sebelum datang sakit. Karena menjaga kesehatan sebagai perintah yang disampaikan Rasul, maka kita harus senantiasa merawatnya dengan baik. Karena itu merupakan bagian dari ibadah itu sendiri. Kesehatan mungkin bukan segala-galanya, tetapi tanpa anugerah sehat dari Allah, segalanya tidak dapat dinikmati dengan baik. Sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Bagaimana sikap kita? Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebagian sikap kaum muslim yang sungguh keliru mengatakan bahwa bukankah kematian itu di tangan Allah? Kalau Allah menjadikan sehat, ya sehat. Kalau sudah sakit, ya sakit. Padahal kita perlu ikhtiar dalam menyikapi pandemi global ini. Justru karena takut kepada Allah lah, maka menghadapi virus ini harus dengan sesuai tuntunannya. Pada saat wabah terjadi di zaman Rasulullah SAW, beliau memberi tuntunan dalam sebuah hadis yang isinya, ketika di suatu tempat ada wabah, maka tidak boleh orang yang berada di lingkungan wabah itu keluar dari tempat itu. Dan orang yang di luar tidak boleh masuk ke dalam tempat wabah beredar. Tuntunan dari Rasul tersebut sebagai bagian dari ikhtiar. Di antara ikhtiar-ikhtiar sebagai akhlak kita itu, agar kita yang sehat supaya tidak jadi bagian yang tertular COVID-19. Ini hendaklah difahami secara benar. Ini penting, karena kalau kita salah dalam mengambil sikap, virus dapat menimpa dan memperburuk kesehatan kita. Satu-satunya kepastian di masa depan adalah kematian. Waktu kematian seseorang memang sudah ditentukan Allah. Namun kematian merupakan peristiwa yang misterius sehingga manusia harus berupaya untuk tetap merawat kehidupan dengan baik. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34 yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya.
Sebagai seorang mukmin tentunya panutan kita adalah Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Ketika ada ikhtiar, misalnya physical distancing, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan lain-lain, semua adalah akhlak seorang mukmin ketika menghadapi COVID-19. COVID-19 secara keilmuan lawannya adalah sistem imun manusia. Kata seorang pakar, pertahanan satu-satunya yang bisa diandalkan untuk saat ini adalah imunitas masing-masing. Maka ketika vaksin antivirus belum ditemukan, maka hendaklah kita berusaha menjaga bagaimana agar tubuh tetap dalam kondisi optimal. Bapak, Ibu, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, cara agar imun tetap optimal, yang pertama, makan makanan yang halal dan thayyib, yang mengandung nutrisi yang baik, yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi bukan hanya sekedar halal, tetapi juga harus thayyib untuk tubuh kita. Yang kedua, istirahat yang cukup. Rasulullah SAW pernah mengingatkan seorang sahabat yang waktu malamnya terus dia pakai untuk ibadah, dengan mengatakan bahwa semua tubuh itu memiliki hak untuk istirahat agar seluruh tubuh tidak mudah rapuh. Yang ketiga, kita jaga emosi, tetap optimis. Tidak perlu galau dan cemas, apalagi panik dan marah-marah sampai memiliki pikiran negatif. Dalam kondisi emosi negatif, sistem imun dalam tubuh kita akan menurun. Karenanya kita harus tetap semangat dan yakin. Hendaklah dalam menyikapi wabah global ini disikapi dengan optimis bahwa semuanya akan berakhir. Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim menyebutkan bahwa setiap penyakit yang Allah turunkan akan disertai dengan obatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang lebih penting lagi selain menjaga kesehatan fisik dan mental, kita harus bangun peran spiritual dengan baik. Sholat jalan terus di rumah. Jadi kita menjalani sholat di rumah dan itu sesungguhnya sedang menjalankan sunnah Nabi yang lain, terutama di wilayah zona merah. Maka spiritual harus tetap dijaga. Baca Al-Quran dan sholat malam harus tetap berjalan. Ikhtiar lain yang tidak kalah penting adalah berdoa kepada Allah agar tidak menjadi bagian yang terkena wabah, sekaligus mendoakan mereka yang telah jadi pasien positif COVID-19. Doa adalah kekuatan orang beriman. Doa bisa menyelamatkan seseorang dari bencana yang Allah turunkan atas izinnya. Selain doa, ketika dalam kondisi seperti ini, teringat dengan sabda Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaat kepada sesamanya. Maka kalau kita berada dalam kondisi yang sehat, kita harus tampil menjadi bagian orang yang membawa solusi terhadap permasalahan ini. Sikap lain seorang mukmin menyikapi COVID-19 adalah berhati-hati dalam menerima informasi di dunia maya. Contoh adanya kabar tentang vaksin telah ditemukan yang kemudian dibagikan di media sosial. Padahal secara keilmuan untuk mendapatkan vaksin butuh waktu berbulan-bulan. Untuk membuktikan vaksin ini memiliki efektivitas butuh penelitian yang panjang. Tapi kadang kita cepat sekali dapat info yang keliru. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam bermedsos. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, termasuk golongan orang-orang mukmin yang senantiasa
Allah beri kekuatan untuk bersabar menghadapi situasi masa penyebaran COVID-19 ini, dan Allah jauhkan kita semuanya dari bahaya yang dibawa oleh penyebaran COVID-19 ini. Demikian, ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.